Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Sela. Kali ini aku akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat jepitan rambut dari rajutan yang cantik seperti ini. Kebetulan aku mau bikin untuk anak aku. Ini bagus juga untuk dipakai ke pesta atau kemana saja. Pasti anakku suka karena dia lagi sekolah sekarang. Jadi dia nggak tahu kalau aku bikinin kayak gini ya. Tunggu dia pulang sekolah dulu. Ayo kita buat yuk teman-teman. Nah, untuk pertama kali kita buat dulu magic ring dan 8SC. Oh iya teman-teman, ini hanya aku pakai dari benang-benang polycherry yang sisa ya. Aku punya banyak benang-benang sisa dari project-projectku sebelumnya. Terus aku inisiatif deh bikin jepitan rambut seperti ini. Lumayan kan buat dipakai anak. Nah, kita buat aja dulu 8SC. Mohon maaf ya teman-teman kalau di belakang ada suara motor atau suara yang lain ya, karena aku ngeditnya pas siang-siang gini, terus kendaraan juga rame di jalan ya. Nah, setelah 8SC kita tarik dulu biar kencang dulu ya. Lalu kita slip stitch dan kita akan menuju ke round yang kedua atau baris yang kedua. Di baris yang kedua ini kita akan buat SC increase ya, setiap lubang sebanyak 8 kali. Nah, setiap lubang kita isi dengan SC increase. Untuk di baris yang kedua ini kita lakukan sampai dengan selesai dengan SC increase ini. Nah, setelah itu kita menuju ke baris yang berikutnya, yaitu baris ketiga. Nah, ini kita udah selesai ya, kita slip stitch dulu, lalu kita buat satu rantai. Untuk di baris ketiga ini kita buat 1 SC dan 1 increase. Jadi polanya itu 1 SC 1 increase ya. Kita lakukan sebanyak 8 kali juga. Nah, ini di baris yang ketiga teman-teman. Ini bikinnya mudah sekali ya teman-teman, apalagi teman-teman yang pemula, asal ikuti step by stepnya dengan benar. Nah, kita sudah sampai di akhir baris yang ketiga. Kita akan buat slip stitch di akhir baris ketiga ini. Lalu kita akan siap-siap menuju ke baris yang keempat. Mohon maaf ya teman-teman, kalau baris keempat aku tadi lupa nekan tombol rekamnya ya. Jadi aku cuman bisa rekam yang bagian akhir baris keempatnya. Nah, untuk baris kelima kita lanjut ya teman-teman. Kita buat satu rantai, lalu kita buat 1 SC dalam satu lubang. Jadi sekelilingnya kita buat SC saja dalam satu lubang. Untuk di baris yang kelima ini, nah kita lakukan sampai dengan selesai di baris kelima. Nah, ini udah selesai baris kelima, kita lanjut dengan baris keenam. Kita buat satu rantai, lalu kita buat 3 SC dulu dalam tiap lubangnya. Kita buat 3 kali SC, lalu kita buat increase di lubang yang keempat. Nah, kita buat polanya seperti itu ya. Untuk di baris ke-6-nya kita buat 3 SC 1 increase. Nah, kita lakukan saja pola seperti tadi ya, 3 SC sama 1 increase. Nah, kita lakukan sampai di akhir baris yang ke-6. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung baris yang ke-6, lalu kita akan slip stitch di akhir baris ke-6. Kita buat slip stitch dan kita akan menuju ke round yang ke-7. Kita buat satu rantai dulu, lalu kita buat 2 SC. 2 SC lalu 1 increase. Nah, polanya untuk di round ke-7 ini, di baris ke-7 ini kita buat 2 SC. Terus kita buat lagi 1 increase. Kita lakukan sampai di akhir baris. Kita buat 1 SC, 1 SC lagi,
lalu kita buat 1 increase. Nah, kita lakukan saja sampai selesai di penghujung baris yang ke-7. Nah, setelah sampai di akhir baris yang ke-7, kita langsung slip stitch dan kita beralih ke baris yang ke-8. Kita buat dulu 1 rantai, lalu kita buat 1 SC, lalu 1 increase. Nah, round yang ke-8 ini, baris ke-8 ini kita buat polanya 1 SC, 1 increase. Kita buat lagi 1 SC, 1 increase. Nah, ini sudah di akhir baris ke-8. Kita slip stitch. Lalu kita buat 1 rantai untuk mulai baris ke-9. Baris ke-9 ini sama dengan baris ke-8 tadi ya teman-teman. Kita buat 1 SC dan 1 increase. Jadi baris ke-8 dan baris ke-9 itu sama polanya, yaitu 1 SC dan 1 increase. Nah, kita sudah selesai di penghujung baris yang ke-9. Lalu kita lakukan slip stitch untuk menutup baris ke-9 ini. Maaf ya teman-teman, agak beribet ini saya ngomongnya. Nah, ini motifnya udah kelihatan ya, bergelombang seperti ini. Nah, lanjut di baris yang ke-10 atau baris terakhir ya. Kita buat 1 SC dalam 1 lubang ya. 1 loop 1 SC. Kita buat keliling sampai dengan akhir baris yang ke-10. Dan ini adalah baris yang terakhir. Mudah kan teman-teman? Semua teman-teman pasti bisa. Ini bagus loh, bisa untuk anak sendiri. Oh ya, buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya, terima kasih banyak ya. Semoga selalu sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan yang belum berlangganan dan belum subscribe, mohon dukungannya untuk selalu berikan juga komentar-komentar positif atau saran-saran. Terima kasih. Yang selalu saya jawabnya, balasnya lambat komentarnya, mohon maaf ya. Ya, karena maklumlah emak-emak di rumah ya, ngurus anak juga, ngurus rumah juga. Nah, ini saya akan buat 1 SC dalam 1 loop. Dan kita sudah selesai ya teman-teman untuk di baris terakhir. Kita lakukan slip stitch dan kita rapikan sisa benangnya. Nah, ini gelombang-gelombangnya sudah kelihatan cantik gitu. Tinggal kita atur sedemikian rupa aja biar makin cantik. Nah, ini sisa benangnya juga kita rapikan. Di sini saya merapikan benang memakai korek api ya teman-teman, biar tidak mudah lepas benangnya. Kita selipkan dulu sisa benangnya di bagian bawah. Nah, ini kita sudah selesai membuat alasnya ya teman-teman, dan kita akan membuat bagian topinya. Nah, di sini kita mulai dengan membuat magic ring, lalu kita buat 6 single crochet ya. Setelah membuat 6 single crochet, kita buat slip stitch. Lalu kita akan ke baris yang kedua. Nah, di baris kedua ini kita buat SC increase dalam setiap lubang. Jadi kita buat pola SC 1 increase 1 sebanyak 6 kali. Kita lakukan saja polanya seperti itu untuk di baris kedua. Dan kita akan selesaikan sampai di akhir loop di baris yang kedua. 1 single crochet dan 1 increase ya. Nah, lalu kita akan lakukan slip stitch lagi untuk menutup baris yang kedua. Nah, lalu di baris yang ketiga ini kita buat 1 SC dan 1 increase. Nah, polanya di baris yang ketiga ini 1 SC dulu, lalu di lubang berikutnya kita buat
SC increase. Kita buat sebanyak 6 kali. SC dan increase. Kita lakukan sampai baris ketiga selesai. Lalu kita buat slip stitch untuk menutup baris ketiga ini. Nah, masih kita lanjut ya. Kita buat dulu baris keempat, kita buat 1 rantai, lalu kita buat 2 SC dan 1 increase. Jadi polanya di baris keempat adalah 2 SC, 1 increase, kita lakukan sebanyak 6 kali. Kita lakukan terus sampai dengan baris keempat ini selesai, lalu kita akan slip stitch. Nah, setelah ini kita ukur dulu ya seberapa besar yang kita butuhkan untuk bagian topinya. Di baris yang kelima kita akan buat 1 SC dalam 1 lubang. Nah, ini mulai dari baris kelima sampai ke baris 9 ya teman-teman, kita lakukan 1 SC 1 lubang. Jadi kita lakukan sebanyak 5 baris. Kita buat 1 SC dalam 1 lubang. Kita lakukan saja sampai dengan baris yang ke-9. Nah, jadi teman-teman kalau punya sisa benang itu banyak sekali yang bisa kita buat perintilan-perintilan kecil ya untuk apa saja seperti gantungan kunci, jepitan rambut, atau apa saja yang kita rasa cukup untuk dipakai dari benang-benang sisa aja. Dan itu kalau kita telaten dan kita rajin membuat itu kan bisa jadi tambahan penghasilan juga. Biasanya anak-anak perempuan itu suka dengan jepitan-jepitan lucu, kita buat dengan berbagai macam model atau kita modifikasi atau apalah, yang penting kita bisa manfaatkan sisa-sisa benang ini dan bisa menjadikan tambahan jajanan untuk kita. Jadi seperti itu ya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang ingin mengisi waktu luang dan bisa menghasilkan juga. Sama seperti saya kadang-kadang buat apa gitu, buat bando, buat apa saja terus saya posting di Facebook. Itu kadang-kadang banyak yang sering minta dibuatkan juga dengan barang yang sama. Jadi kan kita bisa sekalian untuk tambah-tambah penghasilan juga. Jadi tidak hanya sekedar hobi, tapi hobi yang menghasilkan. Nah, ini kita sudah selesai membuat bagian topinya ya. Jadi kita buat 9 baris. Nah, ini kita akan menyatukan dulu menggunakan jarum tapestri. Kita jahit dulu, kita ukur dulu pas di tengah-tengahnya ya. Jangan sampai nggak pas di tengah-tengah. Kita jahit menggunakan jarum tapestri, lalu kita sisakan sedikit rongganya untuk memasukkan dakron. Jadi saya gunakan dakron ya teman-teman. Jadi kita jahit dulu sekelilingnya dan kita sisihkan sedikit untuk kita sisakan sedikit untuk bagian rongga untuk mengisi dakronnya. Nah, dan topi kita sudah hampir selesai. Dan ini teman-teman bisa aplikasikan ke apa saja ya, misalnya teman-teman bisa menempelkannya di bando atau di jepitan bisa, untuk bros juga bisa, nanti tinggal dikecilkan saja ukurannya, nanti bisa jadi bros. Seperti misalnya kalau looknya di magic ring tadi kita buat baris pertama kita buat yang kecil aja. Misalnya tadi saya buat 8, mungkin teman-teman bisa kurangi menjadi 5 atau 4 ya, supaya bisa jadi lebih kecil dan bisa dibuat jadi bros gitu. Atau juga bisa jadi gantungan kunci. Apa saja teman-teman ya, yang penting bisa jadi unik gitu, jadi cantik. Nah, ini kita akan isi dengan dakron secukupnya sampai dia membentuk topi. Lalu kita akan jahit sisa bagian rongganya itu ya. Nah, ini saya keluarkan sedikit karena terlalu padat.
Kita tidak perlu terlalu padat ya teman-teman, secukupnya saja, yang penting bisa membentuk bagian topinya. Nah, kita tutup lagi bagian rongganya itu yang kita buat untuk mengisi dakron, kita tutup dengan jahitan sampai rapi gitu. Lalu sisa benangnya kita tarik ke bagian bawah, lalu kita matikan dengan menggunakan korek api. Udah selesai, hampir selesai. Tinggal kita membuat hiasan-hiasannya saja ya teman-teman. Nah, ini udah jadi, cantik banget kan, udah kelihatan gelombang-gelombangnya. Dan ini aku akan buat rantai untuk menutupi sambungan topi dan alasnya ya. Teman-teman bisa lihat cara-cara saya membuat talinya ini, dan itu teman-teman juga sesuai selera ya, mau tutup dengan tusuk apa-apa ya, rantai biasa bisa juga, atau seperti yang saya buat ini juga bisa. Kita memakai 2 benang yang kita kaitkan lalu kita tarik seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Dan nanti kita akan ukur sekeliling topinya apakah sudah cukup atau belum. Kita buat aja begini sampai panjang yang kita kehendaki. Lalu kita akan tempelkan di bagian topi, sambungan topinya ya, yang tadi kita jahit. Nah, ini kita sudah buat. Saya akan ukur dulu sekelilingnya apakah cukup atau lebih gitu. Dan ini ternyata lebih ya teman-teman. Aku kurangi sedikit, lalu aku matikan benangnya. Nah, lalu aku tutupi menggunakan lem ya, lem tembak bisa. Kalau teman-teman punya kastol juga bisa. Lem apa saja yang bisa untuk kita pakai di benang rajut ini. Di sini saya menggunakan lem tembak. Nah, kita tutupi bagian sambungannya lalu kita rapikan. Ini udah menutup ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal kita menambahkan hiasan. Di sini saya ingin membuat bunga kecil-kecil motif mawar dengan seadanya aja ya. Di sini saya membuat rantai sebanyak 10 rantai. Lalu saya tambah 1 sebagai dasarnya. Kemudian saya akan buat HDC ya, Saya buat HDC di sini sebanyak 10 HDC. Kemudian saya matikan benang. Kita hanya membuat begini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Saya akan membuat hiasan untuk topinya biar kelihatan lebih hidup dan lebih berwarna. Saya gunakan benang warna kuning, warna-warna kontras ya teman-teman, biar agak kelihatan rame gitu, bagus, unik, cantik, imut gitu. Nah, setelah selesai 10 HDC, saya akan matikan benangnya, saya slip stitch, kemudian saya gunting benangnya. Setelah itu, kita rapikan dulu. Setelah itu kita akan lilitkan atau apa ya, digulung-gulung gitu. Benangnya jahitan kita ini, rajutan kita ini kita gulung-gulung. Kita pakai lem dulu biar nempel. Kita gulung-gulung sampai selesai di ujungnya. Nah, seperti ini. Ya, sederhana aja teman-teman. Pokoknya kita bikin yang praktis-praktis dan mudah gitu. Nah, ini kita sudah bikin, udah kelihatan lah mawar-mawar kecil itu untuk bunga-bunga kecil untuk menutupi bagian sambungannya ini biar lebih rapi juga kelihatannya. Nah, ini sudah jadi 1 bunga ya. Aku mau bikin 3 ya. Ada warna hijau dan juga ada warna putih. Jadi aku membuatnya dari benang-benang yang berwarna kontras dan masih dengan sisa-sisa benang ya. Nah, kalau untuk warna semuanya tergantung selera teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan warna pink, warna kuning, juga warna hijau dan warna putih.
Nih warna putihnya kita tempel lagi terakhir. Nah seperti ini kita rapikan sampai betul-betul rapi dan cantik. Udah deh, kita selesai membuat topinya. Kita rapikan dulu. Nah, untuk terakhir kali kita buat kita pasang di jepitan ya teman-teman. Kita siapkan jepitan seperti ini. Atau kalau teman-teman punya jepitan model lain juga boleh, silahkan. Nah, saya kebetulan punya stok jepitan seperti ini. Saya manfaatkan saja daripada tidak terpakai. Jadi saya gunakan untuk jadikan jepitan rambut. Ini kita taruh lem tembak juga. Nih. Cantik ya teman-teman, dan mudah pula membuatnya. Teman-teman pasti bisa praktek di rumah. Bisa untuk anak sendiri, bisa dipakai sendiri, atau bisa juga untuk dijual lagi. Nah, untuk bando juga teman-teman bisa tempel aja di bando seperti ini. Ini akan terlihat sangat cantik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.